Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-Maze. Sebuah podcast yang membahas tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたまぜまぜポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白い文化を紹介していきます。 Tetap bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan aku Marisa. Yeay. Kembali lagi di Maze-Maze Night in Tokyo, teman-teman. Apa nih? Kita mau bahas apa nih kali ini? Aku pengen ngebahasnya. Menurut aku ini tuh, I'm not sure di Indonesia udah ada atau belum, tapi I find it very interesting. Nah, itu sistem rental. 日本のレンタルサービスについてですか？ Nah, belakangan ini yang pokoknya aku pernah berapa kali rental macam-macam. Nah, aku pas waktu itu pernah rental kamera. カメラのレンタル? Iya, jadi sebelum beli di Jepang itu kadang-kadang ada toko yang menyediakan servis untuk rental. Jadi kameranya bisa dibawa pulang, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa sampai sebulan. Tapi ya adalah harus bayar sedikit dan ada asuransinya. Tapi kamu bisa ngetes dulu nih, suka gak kamera tipe ini atau gak mau kamera tipe yang lain. Nah kamu juga bisa bawa beberapa jenis kamera untuk dicoba-coba juga. なるほど。買う前にカメラ気に入るかどうか確認するためにレンタルできるサービスがあるんですね。私はまだ使ったことがないので初めて聞きましたが、インドネシアではあんまりないですか? Oh, sejauh ini sih belum pernah dengar. Cuman di Indonesia ada nggak ya kayak gitu sistem rental? Kurang tahu sih. Sebenarnya banyak sih ya di apa ya namanya? Apakah ini termasuk rental juga atau enggak? Kalau di Amazon, di Indonesia ada Amazon nggak sih? Nggak ada. Nggak ada, adanya Tokopedia, ada yang hijau, Shopee, ya? Hijau, oranye. Iya. Nah, kalau di Amazon Jepang itu tuh ada apa namanya kebijakan atau ada apa sih istilahnya ya? Bahasa Indonesianya lupa. Jadi kalau kalian beli apapun, misalkan elektronik atau apapun itu tuh bisa dipakai dulu selama 30 hari. Kalau kalian merasa nggak puas, kalian bisa balikin. Apa yang namanya? Sistem trial. Itu apakah sama dengan rental? Itu malah nggak bayar ya jatuhnya ya? Itu di mana? Amazon. Jadi barang yang kita beli misalkan elektronik bisa di trial dulu selama 30 tahun. 30 Ya, itu hari. gratis dong. 30 hari kalau nggak suka ya udah balikin aja. じゃあなんか返品できるってことですか? そうですね。返品でも返品30日って長くないですか? よく聞くのは1週間とかなんですけど。 Iya biasanya seminggu ya kalau 30 hari lama. 確かに。まあでも日本だと絶対にその返品できるっていうのはなんか必ず保証されないといけないっていうところもあるから、よくあるかもしれない。Iya mungkin ada ya. Kalau pengalaman pribadi aku itu dulu pengen beli kamera kecil buat action. Tapi karena bingung dia nyoba-nyoba, lucu aja sih bisa sewa. Kalau nggak salah, ya? Iya kamera Go 360 seminggu itu bayarnya 4.000 atau 5.000 yen kira-kira. なるほど。じゃあエンマさんはカメラをレンタルしてみたくてレンタル1週間ぐらいしたところ、だいたい 4,000 yen ぐらいでレンタル、Yang menariknya itu nggak perlu ke toko, semuanya online. Ada satu website yang punya macam-macam jenis kamera, terus dia ada drone, ada
ドローンも Pokoknya semua berhubungan dengan kamera tuh ada. 何でもあるんですねそこ。 Bisa sewa. でもオンライン基本オンライン、Sewanya online, dikirim ke rumah, dipakai, terus dikirim lagi. Kirimnya juga lewat convenience store. コンビニ経由でその郵送で返すって感じなんですね。確かになんかそういうサービスは全然日本だといっぱいありそうですね。Setahu aku juga kalau misalnya pergi ke toko kamera yang ternama, misalnya Canon, Fujifilm gitu-gitu juga mereka ada sistem untuk rental biar orang bisa coba. なるほど。キャノンとかね、富士フィルムとかの有名な企業のカメラも割とレンタルサービスがある。 Kalian tahu nggak ada yang kayak gini-gini? Pernah dengar nggak kira-kira? Ada sih kalau mungkin ini agak mind blowing juga sih karena Muji. 無印良品 Ya, Muji Rushiro. Toko furniture. Sebenarnya jualan macam-macam. Cuman furniturnya dia itu dari 2 tahun lalu atau beberapa tahun lalu mulai mulai membuat sistem rental. Jadi misalkan kan orang Jepang apalagi di Tokyo tempatnya kan sempit. Belum harus kalau mau buang harus Harus Reponsol Daigomi. bayar ya. Harus bayar. Terus mungkin orang ada juga yang bosan barangnya ini terus Muji itu ya udah rental, nanti kalau udah selesai ya mereka yang ngangkut lagi gitu. めちゃくちゃいいサービスですね。 Lucu ya. 無印良品は家具ですか基本的に。家具をレンタルするサービスがあって、まあ確かに東京とかはね結構狭い部屋が多いと思うんですけれどもあとは引っ越しする時とかにね捨てるのとかも大変だから、そういった点考えるとレンタルめちゃくちゃいいですね。 Dan biayanya sih sebenarnya dibilang murah juga enggak ya. Anggaplah itu tuh setelah gua hitung-hitung misalkan harga barangnya gomang gitu. はい。 50.000 yen. 5万円ぐらい。 Iya 50.000 yen. Itu tuh biasanya harga sewanya itu kayak sama kayak kalian cicil selama 2 tahun dari harga itu. なんか分割払いするのとまあ似たような感じになる。そう考えるとまあお得なのかな。 Ya mungkin kalau orang suka ganti-ganti furniture sih mungkin otoko kali ya. 確かにね、新しいのが好きな人だったらね毎回新しいの買うよりかはお得になるっていう感じですね。 Menarik ya sistem kayak gitu. 面白い。面白いです。 Jadi nggak usah mikirin ke baret lah apa ya mungkin nggak dihancurin juga ya. 確かにまたなんかどっかでレンタルしたらねすごいなんだろう Macam-macam ya sebenarnya kayak gitu di Jepang. Handphone aja kan setengah dibilang beli juga enggak ya, kayak rental juga. Handphone kayak yang kita pakai itu kan mungkin beda ya tergantung kontraknya gimana. Kalau handphone yang kita pakai itu kan sebenarnya kita nyicil selama 4 tahun. Tapi di tahun kedua kita bisa ganti handphone yang baru. Nah, nanti cicilan 2 tahun sisanya itu dibebaskan asal HP-nya itu dibalikin. 日本の携帯、iPhone とかのね Ya, そう。システム確かにそれもレンタル近いのかな。まあちょっと違うけど。 Sebenarnya bukan rental sih itu jatuhnya. ちょっと違うかもしれないけどでもまあ Ada plan yang dibuat lah sama Jepang kayaknya. 確かにね。 Cuman lucu aja sih karena mungkin ya karena keterbatasan space juga di Jepang, orang Jepang tuh jadi sedikit inovatif untuk bikin service-service kayak gini gitu. Karena menurutku yang aku lihat nih gak cuman kamera doang, tapi elektronik tuh ada juga. Kemarin ini baru aja sewa mesin jahit cuman untuk seminggu. へえ。なるほど。 Daripada beli kan tadinya aku pikir, aduh pengen beli nih, tapi taruh mana gitu. Ternyata ada loh sewa mesin. ミシンのレンタルもできて、どれ1週間で5,000円ぐらいですか？ Iya, seminggu kira-kira 5.000 yen. Itu udah termasuk pengiriman dari pabrik ke rumah dan rumah ke pabrik. じゃあ送料も込み。 Iya. なるほどなるほど。 Yang lucunya kalau misalnya nyewa itu kadang kan orang cuma mau seminggu, tapi habis nyewa bentar, pengen jadi sebulan, itu tinggal di setting doang di aplikasi gitu.
延長するのもアプ Bisa. リでそれで申請するだけ。 Terus kalau udah seminggu nih sebelum dibalikin, aduh kayaknya aku suka deh, kayaknya pengen ku keep, itu bisa loh. Terus harganya lebih murah dari di toko. Soalnya kan udah di rental banyak orang, jadi harganya lebih murah. Kayak barang second aja ya berarti ya. Iya, lucu sih. Jadi kayak bisa ngetes dan abis ngecek websitenya ternyata bukan cuma mesin jahit, sampai mesin cuci baju ada loh. 洗濯機までレンタルできるんですか？ Saya kalau mesin cuci baju itu kira-kira 1 bulan 6.000 yen. 1ヶ月で、でも1ヶ月で6,000円か。安いかも。Gitu. Lucu sih, kayaknya cocok buat orang nomaden yang pindah-pindah tinggalnya. 確かにね、よく引っ越す人とかはいいかもしれない。 Terus kalau tempatnya kecil juga gitu kan. 確かに。 Marisa tahu nggak atau pernah rental apa nggak? レンタル系で言うと、私まだ使ったことはないんですけど、よく見るのはお洋服とかのレンタルサービスがあって、なんか月額3,000か4,000円ぐらい払うと毎月 2,3 着届くとかかな、5,000円だったかな、忘れちゃったけどっていうサービスもあったりして、それはサブスクとかでできるらしいですね。毎月 5,000円くらいかなで届くっていうのもあったり、あとは結婚式とかに着ていくようなドレスってあるじゃないですか。あれって、1着買うとしたら2万とかやっぱりすると思うんですけど、それをレンタルできるらしくて、それはそのドレスだけじゃなくて一式靴とか全部入ってて、なんか1万とかでレンタルできるらしくて、1万より安いのもあったりするので、それはなんかお得だなってね。やっぱり毎回ドレス買うのはね大変なので。 Ini biasanya cewek-cewek suka nih ya. Karena ini adalah rental pakaian. Apa aja, pakaian apapun ya. Dan katanya base-nya itu sistem subscription. Jadi dengan bayar subscription itu bisa pakai apa aja. Nggak usah cuci baju dong. でもTetap harus dicuci dong. Harus cuci ya. 3着ぐらいしか届かない毎月。 Oh, cuman 3 setel baju doang sih ya setiap datang, setiap bulan. Oh, buat pesta doang mungkin ya. でもそれは私服のところ。 Oh, ini baju biasa, beda sama ada juga sewa untuk pakaian pesta. Nah, kalau di Indonesia kan pesta tuh banyak banget orang suka kondangan. Tapi kan setiap hari harus beli. Nah, kalau di Jepang itu tinggal ya segampang online itu bisa sewa dress, even wedding dress aja tuh bisa, dari atas sampai bawah sampai sepatu pun tuh bisa. そうでもなんかなんだろう、でも結構安くなってるのがいいかなって思う。 Iya, lumayan sih murah. そうなんだろうな、とレンタルサービスで言うと Aku taunya di Jepang itu tuh karena lagi nge-slide IG, terus tahu dibilang kamu mau beli tas branded harganya berapa puluh juta, mendingan kalau kamu mau pakai doang baru bayar gitu. Terus harganya cuman misalnya 50.000 rupiah per hari. Terus aku kayak apaan nih, aku buka ternyata itu jasa sewa barang-barang branded. ブランドバッグまでレンタルできちゃうんですか？ Iya, jadi 面白い。 dia sistemnya sama kayak Marisa bilang tadi, dia kayak subscription. Terus kita bisa milih, oh pengen tas yang ini buat bulan ini. Terus nanti dikirim balik lagi. Terus mau pengen tas yang ini lagi, terus sewa lagi, terus nanti kirim balik lagi. Gitu. なるほど、サブスクでね、いろいろ毎月違うブランドバッグを試せるの確かに。 Sampai jewelry pun bisa, kalung, gelang, anting yang emas gitu juga bisa loh. Cartier gitu bisa ya? Bisa Cartier. Waduh. Ini cocok buat teman-teman yang kali aja datang ke Jepang pengen foto-foto cantik kali ya. Wah, tapi nggak tahu ya kalau orang datang ke Jepang tuh bisa nyewa nggak ya? だっ Mungkin てオンラインって考えるとね、ちょっと難しいんですか？ iya. Kayaknya kalau online semuanya kan bahasa Jepang, jadi harus orang yang tinggal di Jepang sih. でもなんか探してみたらありそうじゃないですか？ 日本で外国人の観光客向けで。あと
そうだ、観光客向けで言うとさ、結構日本の着物とか借りれるところもありますよね。Oh iya benar, rental kimono. Mungkin kalau summer yukata ya. そうですね。 Iya. Karena kimono itu mahal banget gak sih? Sebenarnya. めっちゃ高い。 mahal banget. あ、めっちゃそれで思い出したけど、私卒業式の着物とかもレンタル、私も。はい、だった。 Iya, jadi 人が多かった。kalau di Jepang itu kan kalau lulus-lulusan di Indonesia orang pakai kebaya. Tapi kan kebaya ya mau yang mahal pun yang murah pun tuh ada dan bisa beli. Tapi kalau kimono di Jepang itu udah belinya mahal, take care-nya mahal. Jadi rata-rata orang tuh nyewa di sini kalau punya kimono. そうですそうです。学校の学食にその着物屋さんが来て、ブース作って、試着会とかしていましたね。そう。 Jadi di sekolahnya di kampusnya Marisa dulu buka satu bus ini tuh sebelum lulus-lulusan mereka buka acara nyobain kimono gitu. そう。しかも毎月ぐらいやってる。 Setiap bulan ada gitu. そうそうそうそう。 Terus dapat diskon nggak? 多分あると思う。あとなんか早く予約しないと可愛いデザインなくなっちゃうから。 rebutan ya, rebutan. そうそうそう。だからみんな結構割と早めに行ってたりしました。 Jadi pada rebutan buru-buruan milih mana yang cakep, mana yang bagus buat dia sendiri. そう。 Terus ya しかもね、あれ結構高いから langsung ね。 reserve, langsung dipesen ya. Soalnya kalau udah lama-lama itu pilihannya makin sempit tuh. そうです。 Kadang-kadang tinggal yang jelek-jelek doang gitu kan, karena udah pada disewain ya. そうですそうです。 Aku ada satu lagi yang bikin mind blowing. 何ですか？ Rental peliharaan. ペット？ Pernah denger gak? ない。 Jadi ini cerita dari temanku ya. Temen aku kangen banget sama peliharaan dia di Indonesia. Aduh kangen pengen golden retriever. Jadi dia nyari rental golden retriever. Ada. あるんですか？ Jadi すごい。 bayarnya tuh per jam. Gitu. Jadi pergi ke sana, jemput golden retriever. Bawa pulang tuh sebenarnya boleh golden retrievernya. Ada pilihannya mau nginep berapa hari. Tapi dia karena tempatnya apartemennya nggak boleh peliharaan, jadi dia nyewanya per jam. Gitu. Terus guguknya dibawa keluar, diajak main, diajak makan, gitu, diajak foto-foto. いいですね、それは。まあでも動物がね、結構なんか人慣れしてたらね、いいかもね。 Iya. Tapi kayaknya sneaker juga ada tuh. Sepatu? Iya, soalnya dulu pernah lihat websitenya mungkin yang lagi brand yang lagi tren banget di Indonesia, On Running. Itu tuh ada satu section dia namanya mirip subscription juga. Oh. Jadi sepatunya itu akan dikirim. Ini kayaknya cocok buat orang yang suka lari nih. Jadi tiap hari lari gitu kan, pasti sepatunya lama-lama rusak atau sobek. Nah itu tinggal dikembaliin, terus ntar dikirimin baru sama dia. Seru gak sih kayak gitu? Aku pengen juga. どうなんだろう。だって人が使った靴、でも洗うか、さすがに。 dicuci sih apa sih ya? Sebenarnya kayaknya itu barang baru deh atau gimana. Cuman emang stylenya itu subscription bukan rental. なるほどね。 はい、インド Jadi ネシアにもある。じゃ nggak tahu kalau di Indonesia. あ、これ日本ですか？ di di Jepang, di website On Running Jepang. あ、 Tapi di Jepang semua apa-apa semuanya di rental kok. 確かに。 Sampai pacar juga di rental. Oh iya. 本当だよ。 Ngetren ya kalau nggak salah itu di なん sosmed. かそうだよ。レンタル彼女とかレンタル彼氏とかもいるらしいですもんね。 Rental pacar. ね、もう Pernah denger gak temen rental pacar gitu nggak? 知り合いではいないですけど、でもよく YouTube とか TikTok でなんかレンタルしてみたみたいな動画上がってますよね。見たことある。結構でもなんか最近外国人のクリエイターとかもそういうの作ってるから、ね、なんか多分人気なのかな。Iya, kalau Marisa sendiri atau teman-temannya Marisa sih belum pernah ada yang nyobain ya rental pacar. Cuman ya belakangan ini memang lagi ngehit dan ngetren banget. Foreigner yang dari luar negeri kreatornya pada ke Jepang buat untuk nyobain nyobain rental pacar gitu.
Lucu sih sebenarnya kayaknya. ね、でもレンタルの人英語できなきゃいけないね。 Oh iya ya. 大 Oh, 変だ。 pacarnya ya pacar rentalnya juga harus bisa bahasa Inggris kalau enggak ね、でもだんだんみんな英語できるようになってってるかもしれないしね。 mungkin bisa. Atau enggak pakai itu あ、 translator. あー確かに。うんうん、あれかもしれない。 Ya, mungkin bisa ya. Pakai AI kan sekarang. Oh ya pakai AI. Kayaknya berarti kalau dipikir-pikir semua aspek kehidupan di Jepang tuh semua bisa dirental dong. Bisa dirental. Jadi kita udah nggak perlu merasa memiliki aja, udah semuanya rental, semuanya dibalikin, pindah tinggal dibalikin, nggak usah bayar buang barang gede-gede gitu kan, nggak perlu ngangkut juga mungkin. Ya. Mungkin bisa jadi barangnya dia cuma 1 koper. Kalau memang beneran ada orang yang kayak hidupnya kayak gitu ya. うん、確かに。もう全部レンタルで成り立つかもしれない。うんうんうん。 Minimalis mungkin cocok itu buat orang yang minimalis. Iya. Ya gitu. Ya itu dia buat episode kali ini teman-teman. Kali aja ini bisa menjadi inspirasi ya, atau bisa jadi bisnis model yang baru buat teman-teman di Indonesia. Tapi gimana ya kalau Indonesia kalau rental ya? みんなちゃんと返してくれ。 Itu dia pertanyaannya. あ、でもまあまあまあ信頼して。 Ya, kalau Marisa kan worry-nya bakal dibalikin gak ya. Nah kalau di Jepang itu kan biasanya rental pasti disambungkan dengan kartu kredit, alamat, terus apa lagi ya? Ya ada main number juga ya, Iya, pasti ke-track juga ya. Jadi lebih kalau misalnya nggak dibayar pun nggak dibalikin pun tetap bisa diambil duitnya なる gitu. ほど、勝手に引かれる。確かに。 じゃあそうすればいい。 Oh iya benar ya, berarti harus punya kartu kredit ya. Ada satu lagi di Jepang yang kita sering pakai rental. Apa? チャスポ。チャージスポット。 Ya, Oh, Power bank. Power bank. di Indonesia udah ada sih kayaknya Kayaknya setahu ya, udah aku. ada. Iya, rental sepeda di Indonesia juga ada kan kayaknya. Nggak ada, nggak tahu. スペダはあるよ。観光地で。 Oh, kalau di tempat wisata Oh. ada ya. うん。 Lucu ya, macam-macam ada ya. Yes, sebenarnya semuanya aja di rental ya. Tinggalnya di kardus. Begitu. Ya, itu dia buat episode kali ini teman-teman. Episode masing-masing kali ini teman Tokyo. Seperti biasa jangan lupa buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. はい、ナイトイン東京の、ウェブサイトだとか、インスタグラムのチェックをお願いします。いろんな情報載ってるので、ぜひ確認してみてください。 Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast yang mulai dari awal sampai paling baru semuanya ada di www.nightintokyo.com. Ada kucing. そう、ずっと猫がかわいいやり合ってる。はい、ごめんなさい。 Instagram とウェブサイトをチェックをしてくださいね。 Oke, sekian dulu buat episode masing-masing kali ini teman Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode masing-masing selanjutnya. Bye-bye. Bye. バイバーイ。 Oyasumi.